Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara sekalian, barakallah. Hari ini sesuai dengan rencana kita akan membicarakan mengenai jual beli. Pembicaraan ini adalah pembicaraan yang panjang, ya. Panjang sekali. Dan insya Allah hari ini tidak akan cukup. Kita akan membicarakan aturan jual beli, kemudian dua saja sebetulnya, aturan jual beli dan jual beli yang terlarang. Tuh, tetapi masing-masing dari dua tadi itu panjang, ora karu-karuan. Ya. Nah, ini adalah ayat Quran yang saya ambil dari Al-Baqarah ayat 275. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal. Jual beli itu boleh, jual beli itu halal, diresmikan oleh Quran sendiri. Jual beli halal, jual beli itu boleh, jual beli itu benar. Tapi kalau dikatakan jual beli halal, tidak berarti bahwa jual beli apapun dan bagaimanapun dibolehkan. Ya, jual beli mbujui tidak boleh. Ya, misalnya jual beli memalsu barang tidak boleh. Artinya ada aturannya. Sepanjang aturan itu dipenuhi, maka semua jual beli itu halal. Bahkan jual beli dalam cara dan bentuk apapun juga. Ya, saudara sekalian, supaya jual beli itu, tunggu dulu. Jual beli, secara khusus jual beli. Kalau umum, masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang menjadi kepentingan semua orang. Semua orang. Ya, dan itu menyangkut harta. Padahal harta itu kesenangannya orang banyak. Semua orang senang. Akibatnya apa? Akibatnya potensi oyo-oyoan besar sekali. Potensi saling menipu, saling melemahkan besar sekali. Itu jenenge menungso kuwi wetenge wis menus-menus isih ngongso-ongso gitu. Jadi kaya wis wareg ya sik golek ae. Itu. Nah, jare wong Jawa jeneng menungso gitu ya. Saudara sekalian, sebab itu Islam datang dengan membawa aturan yang sangat rinci tentang ini. Ada orang bertanya kepada saya, masalah jual beli kan masalah kehidupan sehari-hari, masalah duniawiyah. Mengapa diatur? Bukankah Nabi sendiri mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Bukankah Nabi ngomong begitu? Kenapa yang diatur? Ya tadi itu. Urusan agama, urusan dunia memang kita lebih tahu daripada Rasulullah. Rasulullah tidak tahu, saham tidak tahu, asuransi tidak tahu, atau tidak menerangkan. Ya, Rasulullah tidak tahu. Pada zaman itu tidak ada perkembangan seperti zaman sekarang. Saham, obligasi, koperasi, gadai, wes gak karuan. Tapi semua itu boleh kalau dilakukan secara jual beli. Karena yang dihalalkan itu jual beli. Yang diharamkan itu riba. Riba itu apa? Riba itu bunga bank itu loh. Haram. Bank itu ya, BCA, BNI, BRI, Mandiri, apa lagi? Danamon, Mega, Permata, apalagi itu semuanya sebagai lembaga adalah maksiat dan hasilnya haram.
bahwa itu adalah lembaga maksiat itu diterangkan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa nomor 20. Maksiat dan hasilnya haram. Gitu ya. Yang halal cuman bank syariah saja. Karena tidak ada bunganya. Nah, kembali kepada jual beli. Yang dibolehkan apa? Jual beli. Jual beli dalam arti luas itu dibolehkan, tetapi juga diatur. Mari kita lihat sekarang. Aturannya apa? Sederhana saja. Aturannya adalah syarat dan rukun. Asal memenuhi syaratnya dan rukunnya, selesai. Jual beli. Ya. Wajib hukumnya kita mengetahui syarat dan rukun ini, sebab kalau tidak kita bisa terjerumus kepada jual beli yang tidak sah. Satu saja syarat tidak terpenuhi atau rukun tidak terpenuhi, jual beli itu batal. Padahal wong dodol itu walah sampean metu sini ya, menggok sana, wong dodol pirang ewu sudah, saembong itu. Betul. Kira-kira yang apa syarat dan rukun jual beli berapa orang itu? Itu loh, dadelan onde-onde, dodol meracang, toko besar, toko kecil, itu. Masya Allah. Ya, untunglah, untunglah warna Islam itu sudah merata di kalangan masyarakat. Jadi orang tuh secara tidak sengaja gitu sudah condong kepada berdagang secara Islam. Mari kita lihat syarat dan rukun. Kita bicara ya, syarat dan rukun. Ya, syarat itu ada dua. Kita bicara syarat dulu. Satu, syarat subjektif, dan dua, syarat objektif. Syarat subjektif itu syarat yang berhubungan dengan pelaku, ya penjual, ya pembeli. Syarat objektif itu syarat yang berhubungan dengan barang, barang atau jasa yang diperdagangkan. Ya, syarat subjek dan syarat objek. Syarat objek. Syarat subjek itu orangnya. Sekarang kita bicarakan orangnya dulu. Orang itu ya saya dan saudara ini. Semua kita ini pembeli. Semua kita ini pembeli. Ya, mungkin juga semua kita ini penjual. Saya ini pembeli sudah pasti. Tiap hari saya beli macam-macam. Tapi saya juga penjual. Penjual jasa, yaitu saya bekerja di kantor. Ya, ngapain sih di kantor tuh? Jual jasa. Jual saya. Jual apa? Jual jasa. Maka kira-kira semua orang yang di sini ini insya Allah pasti penjual, pasti pembeli. Tapi dan sebagian besar dari kita ini penjual. Ada yang jualan barang, ada yang jualan jasa. Karena saya ini mengajar di tempat saya mengajar ya, maka ya saya ini menjual jasa. Nanti saya dibayari. Gitu. Ya. Kita lihat sekarang syarat subjektif. Apa itu? Mumayyiz. Mumayyiz. Ya, mumayyiz itu kalau kita belajar di sekolah, dulu waktu di SMP misalnya gitu ya. Guru agama kita mengajari mumayyiz itu dapat membedakan baik dan buruk. Gitu. Ya, sebetulnya penjelasan itu kurang pas. Harusnya itu memahami dapat membedakan baik dan buruknya perdagangan itu. Itu. Coba sekarang tak bedai panjenengan. Panjenengan kalau dari segi usia
sudah mumayyiz sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, tapi sudah mumayyiskah Anda untuk jual beli? Coba tak takoni. Ya, apa yang baik dan apa yang buruk dari perdagangan ekspor impor? Ada yang bisa jawab? Pajak apa saja yang harus dibayar apabila kita ingin mengimpor barang? Kira-kira, maaf kalau saya salah ya, sak masjid ini enggak ada yang mumayyiz. Alah, nggak usah impor ekspor, kadon. Jual beli rumah aja wis. Pajak apa yang harus dibayar dalam jual beli rumah? Ada berapa macam pajak? Kantor apa saja yang harus dihubungi kalau Anda mau jualan rumah? Kelurahan, kecamatan, BPN, atau apa? Ya, ternyata kita tidak mumayyiz. Serahkan kepada makelar. Dia yang mumayyiz, kita angkat menjadi wakil. Mumayyiz, ya, saudara sekalian. Apa itu? Tahu apa yang dia kerjakan. Itulah mumayyiz itu. Ya, tahu apa ini? Jual beli kerupuk dengan anak umur 9 tahun, sah. Tapi jual beli sepeda motor dengan anak umur 9 tahun tidak sah. Tapi dengan panjenengan sah jual beli sepeda motor karena gampang, semua orang bisa. Ya, panjenengan duwe toko, warung. Lalu karena repot nyeluk anaknya, leh, bocah umur 10 tahun. Tungguin toko, bapak tak ke belakang sebentar. Itu tidak sah. Ya nek tukune cuman barang-barang yang sederhana, orang-orang itu. Lah kalau dia beli, dek tuku beli sabun 10, wis bingung dia. Harganya 3.200 ping 10 piro ya. Ngumpet sudah dia. Saya mendapati hal itu berkali-kali dalam praktek. Sing lajane bocah cilik. Lalu saya tunggu, bapakmu kemana? Teng Wiking, ya tadi Bapak. Betul napa Pak Lek kula anu? Mboten. Wis teh. Enggak apa-apa Kak, wis pinter kon. Aku nunggu bapakmu aja. Akhirnya bapaknya atau kakaknya atau siapa datang. Dek, kalau meninggalkan warung, jangan suruh anak kecil jaga. Bisa keliru yang dia melayani keliru, ngitung susuk keliru. Dibujui oleh pembeli, dia tidak ngerti. Itu. Nggih Pak niku repot. Ya repot itu bener, kabeh wong ya repot. Yang saya persoalkan bukan repotnya. Sing sampean kok nunggui lho. Misalnya. Ya. Sekarang yang pertama mumayyiz, yang kedua ridho. Ridho. Ya. Itu hak yang biru itu sabda Nabi itu. Innamal bai'u antarodin. Jual beli itu tidak lain tidak bukan adalah antarodin. Sama-sama ridho. Kalau tidak sama-sama ridho bukan jual beli. Ya. Apa artinya sama-sama ridho? Artinya adalah masing-masing pihak itu tidak memaksa dan tidak terpaksa. Saya tidak terpaksa membeli, saya tidak terpaksa menjual. Bapaknya begitu. Antarodin itu juga berarti saya senang, panjenengan senang. Pulang dari jual beli, lego.
Alhamdulillah. Gitu. Yang jual lego, yang beli lego. Sampean jualan sepeda motor jelek. Ya, sampean kondo apik. Wah, apik niki, masih ori. Ya, wah niki tak nggo 3 tahun, gak tau nggo 12. Padahal remek sepeda motor itu. Lalu payu, apa yang terjadi? Pulang sampai rumah dia, ya Allah kebujuk aku gitu. Betul enggak? Sing dodol yang ngono pisan. Terima duit mlebu kondo bojone. Alhamdulillah, Dik. Ketemu wong tuku kok goblok. Tak bujuki kena. Ah, itu. Ngono ta? Itu dari itu. Dari itu. Nih, sekarang ini yang namanya ridho ini, ya, saudara kalian, itu ada 2. Satu, apa itu? Penjual. Ridhonya penjual itu kayak apa? Atau supaya ridho, apa yang harus dilakukan penjual? Ya, 1. Apa kira ini rek? Barang. Ya. Dalam hal barang, kurang ajarnya penjual itu adalah 1. Menyembunyikan cacat barang. Ya, tidak mengungkapkan. 1. Nomor 2, barang palsu. 3, barang oplosan. Ya. UTT itu ukuran timbangan takaran. Ya. Sembunyikan cacat barang, aib barang. Menyembunyikan aib barang. Kata Nabi, la yahillu li ahadin ba'a syai'an fihi aibun min akhihi illa bayyana. Tidak halal. La yahillu itu artinya tidak halal. Tahu artinya tidak halal. Tidak halal itu haram gitu loh. Tidak halal seseorang menjual barang yang punya cacat kepada orang lain tanpa menerangkan, kecuali dia terangkan. Tidak halal kecuali dia terangkan. Semua cacat barang itu diterangkan, walaupun tidak ditanya. Memuji barang itu boleh, asal tidak bohong. Tapi mengungkap cacat barang itu wajib, bukan boleh, tapi wajib. Itu la yahillu, tidak halal. Saya menoleh bati, tidak halal. Itu. Saya punya pengalaman 1. Jos pengalaman saya. Sudah lama saya jualan sepeda motor, anak saya itu kepingin ganti sepeda motornya. Ya, saya iklankan. Iklan, pembeli datang. Bapak dengan anaknya. Anaknya itu ya sebaya dengan anak saya. Pinten menika Pak? Dia tanya, saya jawab 6,5 juta pada waktu itu. Nawar boleh Pak? Tunggu dulu. Nawar boleh tapi tunggu dulu. Saya terangkan dulu sepeda motor ini. Ya, saya terangkan gaduk-gaduk saya, kekurangannya apa. Ini gitu. Dia tuh mentelang. Satu lagi Dek, kekurangannya. Kalau sudah mesin bunyi, itu plat nomor belakang itu loh, mure kendor, itu kata-kata gitu. Itu terus, karena bukan saya yang pakai sepeda motor itu, jadi pengetahuan saya kurang. Anak saya panggil, coba terangkan apalagi kekurangannya. Itu Bapak tempel ban. Oh ya, ban depan itu tembelan telulas. Apalagi? Ruji Pak. Oh ya, rujinya hilang 1 itu yang belakang tuh.
Terus dia bilang, kenapa Bapak sampaikan itu kepada saya? Dia bilang, loh saya Muslim. Saya Muslim tidak punya cara lain berdagang kecuali cara ini. Sudah saya tanya anak saya, wis, bon Bapak, ya wis. Sudah lengkap cacatnya saya sampaikan. Memuji-muji saya tidak bisa karena saya tidak pernah pakai itu, yang pakai anak saya. Ya cuma satu yang pujian yang saya berikan, yaitu ini tiap hari dipakai sekolah. Dan setahu saya tidak pernah mogok. Gitu. Cuman itu yang saya tahu. Betul namanya? Nggih pun Pak, tadi Bapak minta berapa? Saya bilang 6,5 juta. Saya tawar, boleh Pak? Boleh. Berapa? Silakan. Saya tawar, itu katanya, saya tawar 7 juta. Mana ngawur ya begitu. Apa itu? Saya dapat 2 Pak. Dapat sepeda motor dan dapat agama. Dapat ilmu katanya. Waduh. Malah jual beli agama ini saya. Itu terus. Wah, terima kasih tapi saya tidak bisa menerima. Karena itu yang 500.000 tidak jelas. Apa itu? Hadiah kah? Atau jual beli kah? Atau apa? Tidak jelas, karena tidak jelas ya sudah, tidak usah. Artinya panjenengan mau 6,5 juta ya sudah. Gitu. Wani gak dodolan ngono? Kira-kira wani gak? Kalau pagi-pagi habis sholat subuh, sik nang masjid durung metu, wani. Mbun nek njaba kono. Habis sholat ngene iki, hati sik resik. Ya, kuping sik resik. Otak masih bersih. Wani, wah antun, Pak. Ngono ya kan. Bagus, sudah paling tidak wis wani lah. Barang palsu, dodolan dompet. Dompet itu merek yang paling bagus apa? Wis pokoknya merek ABC gitu ya. Itu paling bagus sak donya misalnya loh ini. Tak templei. Ini dompet gaweanku dhewe. Tak templei sret. Supaya apa? Supaya orang tertipu menyangka itu barang asli. Betul? Itu 4 huruf, ha, ro, alif, mim, haram. Kalau diterangkan boleh Pak? Boleh. Dodolan boleh. Niki asli Pak? Boten gaweanku dhewe, cuma tak template itu deh, palsu itu. Gitu. Dijual boleh? Boleh. Boleh dijual. Itu saya bikin sendiri deh, cuma cek gagah tok ae. Sing tuku ya gitu misan bareng tuku terus oh nggih kula tuku atine muni nanti tak tokno sret ini koncoku heran karena merek bagus dosa pisan dek. Coba bayangin kelakuannya menungso itu kayak gitu. Barang oplosan, beras jelek, ini beras bagus, campur dari situ. Ya, dijual dengan harga beras bagus. Tuh. Ya, di beberapa penjual bensin eceran itu Pertamax dicampur Pertalite, didol dengan harga Pertamax. Tuh. Saudara sekalian, nah kelakuan kayak begitu juga ada. Itu walaupun ketoknya kayak ridho, nggih, dia guyu-guyuan.
bayar ya tersenyum. Ya, tetapi hakikatnya memaksa dan sangat terpaksa. Saya yang jual. Ini dompet palsu saya jual. Ya, karena palsu sak jane ngono hargane 5.000. Sak dol 20.000. Laku karena ada capnya tadi itu. Artinya apa itu? Saya memaksa dia beli. Memaksa dia beli selawe. Dan dia terpaksa. Alias tidak ridho. Walaupun ketika jual beli tersenyum. Ah, nggih. Matur nuwun Mas. Nggih Pak, nggih. UTT, wah tambah nemen itu. Takkan ini sebentar-bentar ya, ini rahasia, ini rahasia ini. Pom bensin itu sitok kalau sing genah. Saya lihat di YouTube. Ya, buka YouTube, ketikan kejujuran pom bensin gitu. Ada banyak sekali. Sini apa itu ngisi bensin di mobil, koncone ngadeg nang gone pom itu. Dia main-mainkan ini. Apa itu ya tuas gitu. Ya. Ada gambarnya nih. Ada lagi yang seorang membawa jerigen, bukan jerigen, galon. Isinya itu sekian 10 liter isinya. Terus dia ke situ membeli 10 liter. Ternyata nggak sampai kebek. Itu yang cuman itu yang saya ingat. Tapi banyak di YouTube itu. Ya, dodolan daging ayam itu. Ayam gitu ya, sepedaan. Ayam saya menceluk, tek, disendek. Sepedanya itu, timbangannya ditaruh di atas sepeda itu. Ya, dan sepedanya dijagang miring. Akibatnya timbangannya enggak, itu kan harus rata. Timbangan itu harus rata. Saya bilang, waktu lo ojo dimiring nang ngono. Bencah kita Pak jagang miring ya, pacar Bapak pasangi ngono. Nimbang di sini, Bu ini, saya bilang. Di dekat situ ada Bu rata gitu. Timbang nang ngono. Itu belum terhitung yang diganjel timbangannya dengan logam. Semacam-macam. Ya, daging sepedaan berat. Pak, sampean gak ada utek, boten jadi kan di utek dari deh. Pak, sampean gak ada utak, boten ya wes aku. Terus balik deh. Gak ada Pak, bro, gak ada Pak. Baik, saudara sekalian, UTT. Ukuran timbangan takaran. Ya, kalau Anda pergi ke pasar itu, walah, astagfirullahaladzim. Dodolan timbangan belum mantap wis diangkat. Ya, timbang kacang seret disokne gini. Bisa rat. Tuh. Ya. Nah, kita ini kebanyakan manusia itu berpikir pakai ilmu pokoknya. Sing penting menang, sing penting oleh, sing penting bati, sing penting gitu loh, pakai ilmu pokoknya. Carane sugih, carane bati tidak dihitung. Yang dihitung sing penting oleh, sing penting akeh, sing penting dadi wekku. Nek arek sekolahan sing penting lulus. Ngerepek gak penting, sing penting lulus.
nek pegawai sing penting munggah pangkat. Itu. Memalsu dokumen supaya naik pangkat. Di antara orang tua hak menikah iki ada yang anaknya belum umur 17 digolekno SIM dengan menambah umurnya setahun misalnya gitu ya. Dikira itu enggak bohong. Bohong itu. Saking kepingine anak endang duwe SIM sok sepeda motoran. Kawan saya datang bawa mobil berdua tok dengan anaknya. Saya bilang, kan ini kesan. Rene sing nyopiri sapa saya tanya. Anakku itu. Tak delok arek. Duh. Ya duwe SIM ta men. Duwe rek. Ya dituakno umure. Itu. Guyu pisan. Ngomong itu loh guyu. Kaya iso carane ya apa nuwakno umure aku ya gak ngerti. Tak tambahi umure beres. Ya Allah. Muni ngene mbek guyu. Ya Allah ya Rabbi. Satu. Ya, ini penjual nih. Apalagi ini? Yang berhubungan dengan barang. Sekarang yang berhubungan dengan orang. Kalau yang berhubungan dengan barang itu apa? Ini tadi ya, mensembunyikan aib barang, kemudian barang palsu, oplosan, UTT. Sekarang orang. Kalau orang itu beda status sosial. Panjenengan tahu di desa saya itu Pak Lurah itu kan kayak raja gitu. Ya deh, apalagi Pak Camat. Kalau idolan nang aku, sudah mau ndak mau jual. Ya, iya jembok dol nek ngene Pak Ali misalnya gitu. Gitu. Itu beda status sosial. Kalau di desa, kalau di kota beda status sosial. Pegawai dengan kepala kantor. Misalnya gitu. Dek, jarene sepedamu mbok dol. Nggih, Pak. Anakku butuh iku. Piro? Niki 12, Pak. 10 pokoknya 10. Gak wani ngomong. Pak 12. Sekon niku golek batik kakean 10. Lu tawar-menawar itu boleh, makso yang enggak boleh itu. Beda status sosial. Kalau menurut Islam, perbedaan itu harus dibikin sama dulu, serut. Ya, baru saya sudah ya, barang sudah milik saya barang itu. 5 tahun saya punya barang itu. Artinya apa? Saya kenal betul wataknya. Ya, sepeda motor gitu, angel di starter, ngerti saya. Panjenengan yang beli. Saya sudah kenal 5 tahun. Panjenengan baru kenal 5 menit. Kan nggak sama. Nah itu dibikin sama dulu. Dibikin sama, kasih tahu semua cacatnya. Udah sama, seret baru. Dah tawar menawar. Satu sosial beda, bikin sama dulu. Ini kepala kantor. Tadi itu yang saya sebut ya. Jangan lihat saya kepala kantor. Saya ini wong tuku. Rileks aja. Mesti dibikin sama dulu. Atau kalau mau lebih bersih lagi, saya kepala kantor nyuruh orang. Gitu, saya Pak Lurah, Pak Camat gitu nyuruh orang. Atau ya kalau enggak ya sok mikir saya lurah, aku itu tuku ya tuku pokoknya. Kalau menurut Islam itu harus dibikin sama. Informasi harus sama. Status harus sama. Gini, seret.
Udah sama, baru jual beli berlangsung. Kalau tidak, batal. Jual beli itu batal. Yang terjadi apa Pak? Yang terjadi penipuan. Itu apa? Beda status sosial, sistem sekarang. Yang ketiga ini sistem. Kartel. Lalu apa lagi itu? Monopoli. Apa lagi? Supply chain network. Apa itu? Kartel itu adalah sekelompok pedagang rapat, mereka itu rapat bersekutu mengatakan pokoknya mulai besok kita jual kedelai dengan harga sekian, misalnya 10.000 sak kilo, semua kita ya. Akibatnya apa? Satu, tidak ada persaingan antar mereka. Dua, konsumen menjadi terpaksa membeli 10.000. Itu namanya kartel. Itu monopoli. Kalau monopoli itu udah jelas. Mono itu artinya satu, poli itu artinya penjual. Gak ono tunggale. Tapi sebetulnya di dalam Islam itu tidak ada larangan kartel, tidak ada larangan monopoli. Nah, yang ada itu larangan memaksa, menipu, itu yang ada. Cuma memaksa menipu tadi itu dilakukan dengan pakai senjata kartel. Dengan pakai senjata monopoli. Monopolinya jadi tidak boleh. Aslinya itu boleh monopoli itu. Saya mah dodolan dewe, sak kampung ini dodolan beras cuma sampean tok, itu boleh. Aslinya loh. Cuma kita ini menggunakan monopoli itu sebagai alat untuk memaksa menipu. Itu. Ya. Apa itu? Monopoli. Supply chain network. Oh. Panjenengan tahu enggak? Ada seorang petani apel di Batu. Ya. Kalau musimnya buah, sing tuku teko dhewe. Seret, sak bak mobil bak itu. Ya. Sekian gitu. Ketemu nih kurang lebih per butir itu Rp150. Ya, dia ngitung-ngitung lah ya, aku oleh duit sakmene tadi itu ke apel sakmono kae dihitung-hitung kurang lebih Rp150, bayangkan. Lalu dia itu main-main ke Surabaya, dadakno apel lho sitok itu 3.000. Waduh. Sekilo sekian bareng dihitung 3.000 rek. Bayangkan tuku nang aku 150 didol 3.000. Mulai besok tak dol dhewe nang Surabaya. Dia bawa sendiri ke Surabaya apelnya. Nang kene gak payu blas. Semua mengatakan, "Enggak bisa saya beli dari Anda, saya beli dari Pak Anu." Karena apa? Networknya udah disusun. Udah dikuasai oleh mafia-mafia apel. Ada mafia apel, Lombok, tomat. Petani itu hanya tinggal menangis. Kurang ajar, wis ora karu-karuan. Kalau negeri ini diperintah secara syariat Islam, yang begitu-begitu itu sikat semua. Setiap pasar itu ada hizbah. Hizbah itu adalah lembaga pengawas pasar. Ada hizbah. Aturan Islam itu mengatakan mesti ada hizbah, lembaga pengawas pasar. Ada kantornya. Kewajiban hizbah itu apa? Nomor satu itu adalah menjaga waktu sholat di pasar. Ya apa ini? Nomor satu. Nomor dua, menjamin semua UTT beres. Nomor tiga, penjual harus memakai busana muslimah. Nah, pembeli nggak bisa diatur. Ya, nomor empat, tadi itu sistem. Tidak boleh ada kartel, tidak boleh ada supply chain,
Itu menyangkut penjual. Lah pembeli. Ini pembeli. Nah, itu pembeli. Pembeli ya. Kalau pembeli itu kurang ajarnya di mana? Satu, tidak mengakui barang yang sudah dimakan. Sampun Bu, niku sarapan. Sampun Bu, nggih. Napa wae? Nggih pecel setunggal, kali tempe kali sakjane 5, tapi ngomongin loro. Ya, nek sing guyu-guyu kira-kira ya pengalaman, kira-kira tapi. Oh nggih Pak, 15.000. Ya, lalu dibayar. Penjualnya tersenyum, pembelinya tersenyum. Seperti ridho. Tidak ridho, pembeli yang kurang ajar. Itu. Kalau pembelinya jelas tersenyum, wong dia ngapusi. Penjualnya walaupun tersenyum karena tidak tahu. Ya, apalagi? Udah siang ya, harus segera buyar ya. Kelebihan barang dari struk. Tuku nang gone Sakinah. Jangan Indomaret, desa niku. Alfamart, Sakinah. Apa minimarket Basmalah. Ah bagus. Minimarket Abi atau 212. Tuku nang Indomaret terus desa kabeh. Desa pokoknya. Apa itu namanya? Tuku ya. 10 macam, sabun, odol macam-macam. Ya, sampai di rumah, delok. Jiro lu 10. Itulah struknya. Jiro lu 9. Loh, waduh, masih aku mau lali. Oh ini sabun ini belum ditulis. Betul. Lalu kita nggak, ya wes rezekiku, gitu cari. Gak main blas. Simpen, nanti kalau ke situ lagi balik no. Atau sampean bayar atau kembalikan. Itu. Ya. Sabun. Aku gak njaluk kok. Iki wong ngekeki bae. Sing kei dhek lho sapa? Ya, ya rezeki itu. Kelebihan uang kembalian. Ya gak dikekno. Ada kelebihan 2.000 yang mau nengai. Ya, salah keliru ngitung ya apa begitu pihak mbaknya itu. Ya, ini wah, ya wis rezekiku gitu. Saudara sekalian ini ya rukunnya belum. Sifat-sifat jual beli belum, cara jual beli belum, anu-anu belum semua tapi wisawan gitu ya. Jadi enaknya buyar saja, nanti kita teruskan. Tapi sekarang kalau ada yang mau bertanya saya silakan. Saya tak minum dulu. Bismillah. Saya tekankan lagi, syarat ini batal satu saja, batal. Ya, apa itu ya? Syarat orang maupun syarat barang. Tapi ini baru syarat barang. Syarat orang ini. Syarat barangnya belum. Ya, ini baru syarat subjektif. Objektifnya belum. Apalagi rukun tambah belum. Ini ketika Pak Farhan menghubungi saya dan minta saya membicarakan ini, saya bilang, waduh, itu bisa ngomong peng 5 ini. Bukan main panjangnya cerita. Tuh, tapi tidak apa-apa. Terus sekalian, lancar jalan karena dilalui, lancar ilmu karena dikaji. Itu ya. Gak apa-apa. Sekarang ada yang mau sampaikan sesuatu? Tidak ada? Kalau tidak ada saya bersyukur. Oke Bu. Bagaimana untuk? Oh online. Online itu sama saja dengan offline. Ada halal, ada haram, ada batal, ada sah. Ada
Menipu ada ditipu, ada memaksa, ada terpaksa. Sama persis. Gampang saja. Karena kita sekarang baru belajar syarat, itu pun baru syarat subjektif ya. Lihat syarat subjektifnya. Ya, cuman online itu ya. Jadi dari syarat subjektif ini kita tahu ada yang dosanya ditanggung penjual, pembeli tidak nanggung dosa. Ada dosa yang ditanggung pembeli, penjualnya tidak nanggung dosa. Ya, saya makan tempe loro makan tempe limo ngaku loro. Betul ya? Penjualnya tidak berdosa. Ya, Anda haram makan tempe. Tadi itu. Ya. Nah, begitu juga ini. Online itu. Itu tidak ada, itu sama saja. Nah, tapi sebetulnya saya mempunyai tampilan begini ini, nanti kapan-kapan itu lebih luas lagi. Di situ saya bicarakan judulnya itu riba dalam bisnis online. Nah, itu nanti ibu-ibu bisa puas. Tapi yang ringkasannya adalah sama saja. Ada menipu, ada ditipu, ada menjual barang yang tidak dimiliki. Ya, ada tidak ridho. Maka itu kalau panjenengan jualan online, kalau panjenengan jualan, ya, online itu kan nggak bisa nunjukkan barang begini, ya, maka itu Anda mesti nulis spek dengan sangat rinci. Ya, ini misalnya aja sepeda gitu ya, mereknya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, gearnya begitu dan seterusnya. Baru-baru ini saya membeli barang secara online karena informasinya itu sedikit sekali. Akhirnya barang yang saya beli itu saya lihat gambarnya, oh kira-kira begini begitu gitu, cuman mikir kira-kira. Tuku saya, ternyata bukan yang saya maksud. Nah, dia nulis tadi itu, nulis sifat-sifat barang itu, cuman 3-4 baris saja. Ya, itu sengaja atau tidak menyedikitkan informasi. Itu. Kalau tidak sengaja, mudah-mudahan Allah ampuni dia. Tapi kalau sengaja, haram. Dia guyang-guyu oleh bati, bojone dijak mangan, haram kabeh. Tapi yang haram dia tok, bojone ndak. Itu. Nah, dari kajian ini saya mengajak saudara sekalian ya, jangan sampai kita ini nuwun sewu ya, rebutan duit 1000 menghalangi kita masuk surga. Itu loh. Pak ciloko gak karuan. Urusan duit 2000, 3000. Gitu. Nek beras kita oplos, badiku tambah 2000. Urusan duit 2000 loh. Neraka. Wis mlebu bleng. Kullu lahmin nabata min suhtin fan naru aulabih. Nabi kan bilang begitu. Setiap daging, ini daging. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih berhak menerimanya. Pengen jadi apa sekarang? Jadi maklar. Ya. Jadi online atau penjual atau pembeli langsung, sudah. Jangan sampai membiarkan itu kegiatan itu menyebabkan kita terhalang masuk surga. Sama ndek ngeling sing kena. Ini gampang aja. Aku iki ngeten lho carane. Aku iki muridé Rasulullah. Rasulullah itu wong jujur. Lah aku kudu piye? Gitu aja cuma. Ya, Rasulullah itu pelajarannya itu tidak repot, tidak angel. Dalam urusan jual beli dia, kita ini cuma disuruh jujur itu sak situ. Jujur mulutnya, jujur hatinya, ya
Jujur artinya jujur tembus sampai ke hati. Cuma disuruh itu tok. Nek jujur ka angel, jujur abot, ya wis kepeksa jujur ya gak apa-apa. Wah, dodol mbek wong aku terpaksa jujur. Ya gak apa-apa wong terpaksa jujur. Petani menjual barang, menjual hasil pertanian tapi belum waktunya panen, masih jual. Itu namanya jual beli salam. Sawah belum panen, ya saya datang, Pak Tani saya beli Pak, ya, gih, saya mikir, berapa Pak sekian, wes ya, jadi nanti kalau panen semua milik saya loh Pak, ya, saya berpikir 2 ton, nanti kalau dipanen 2 ton, setelah dipanen 2 ton kurang. Apa yang harus terjadi? Kalau ternyata kurang. Hah? Gimana? Hah? Rugi. Enggak, terus apa? Rugi nangis atau rugi apa? Baik, kalau ternyata 2 ton lebih. Bagaimana? Nah, saudara sekalian, cara yang lazim di sekitar kita adalah kata pembeli, ya 2 ton kurang, ya wis nasibku, gitu. Terus dibawa pulang sambil gremeng, betul ya? Kalau lebih, wah rezekiku, biar guyang guyu, petani nih merengut, wah ruang ngono gak tak del wingi rek gitu, betul kan? Nah itu namanya ngijon. Ngijon itu haram. Tapi kalau jadi jual beli salam, boleh. Jual beli salam itu gimana? Rasulullah mengatakan, iza aslaftum fabi tsamanin maklum, wabi ajrin maklum, wabi miqdarin maklum. Jika kamu melakukan jual beli salam, ya tadi itu, maka harus dengan jumlah yang diketahui, yang disepakati, harga yang disepakati, dan waktu yang disepakati. Jadi 2 ton, ya Pak Tani, ini saya beli, nanti kalau panen, sekian luasnya ini biasanya menghasilkan berapa Pak? Biasanya ya 2 ton, gitu ya. Baik, sekarang 2 ton, nih 2 ton, saya bayar. Kalau lebih dari 2 ton, saya pembeli harus mengembalikan kelebihan itu kepada Pak Tani. Kalau kurang dari 2 ton, Pak Tani harus membeli gabah entah dari mana untuk mencukupi. Baru sah. Baru sah. Tidak ada yang begini. Waduh, wes nasib, tidak ada itu. Nabi membolehkan, ya bolehkan. Tapi ya tadi itu. Itu. Ya, itu berlaku tidak hanya untuk pertanian, apa saja. Jual beli yang uangnya dulu, barangnya nanti, itu namanya jual beli salam. Jual beli yang uangnya belakangan, barangnya dulu. Ya, barangnya dulu. Maaf, jual beli yang uangnya dulu tapi nyicil. Ya, uangnya duluan. Ini Pak, uang tahap 1. Ya, 2 bulan lagi saya datang tahap 2. Ya, tahap 3-nya nanti pada waktu penyerahan barang. Itu namanya hampir sama tapi itu nyicil. Namanya jual beli istisna. Itu. Keduanya sama aja, yaitu harus dengan jumlah yang disepakati, harga yang disepakati, gitu. Kalau udah 2 ton ya 2 ton. Itu 2,5 ton, yang setengah balik nih, Pak Tani.
Itu boleh kali. Ini mengenai penetapan harga. Jadi biaya produksi itu 25.000. Dijual itu 200.000. Karena barangnya yang membentuk obat. Kira-kira seperti itu gimana? Maksudnya mengambil laba terlalu banyak. Iya. Itu yang ditanyakan itu. Iya. Pak, sebelum saya jawab, coba saya tanya. Pertanyaan beliau ini, bolehkah mengambil laba besar? Ya, 25.000 menjadi 200. Tadi berapa persen itu ya? 800% itu. Ya. Oke, boleh apa tidak? Coba bayangkan ini, rumah saya, Pak. Rumah saya itu 30 tahun yang lalu itu saya beli 6,5 juta. Sekarang ini harganya 1,2 M. Boleh nggak saya jual 1,2 M? Hah? Jadi berapa ribu persen itu? Nah, sekarang saya jawab. Di dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional tidak ada batasan laba. Laba itu 1000% boleh. Yang tidak boleh itu menipu. Ya, saya dodolan keris. Keris ya Allah gawe nih. Nah, terus tak deket nanggone apa genteng setahun. Akhirnya berkarat, ya toh, gagangnya ya kapuk, terus ngomong, ini mau Singosari. Kerisnya Raja Kenaro ini. Ya. Ngaten Pak, enggak. Berapa? Ya tawaran kemarin itu 25 juta. Alah regane 250. Ya, IT enggak boleh. Ya, dia beli dari Empu itu selawe, didol 250 juta. Enggak apa-apa. Ya, gawe berarti kegeden. Kakean, akhirnya gak payu. Ya wes salahmu dewe gitu aja. Tapi bolehnya boleh. Ya, yang tidak boleh itu menipu, memalsu barang, mengoplos. Tadi itu. Tidak apa-apa itu, boleh aja. Di dalam menjawab ini, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, barang itu macam-macam. Ada barang yang mudah didapat, ada yang tidak. Ada yang barang itu kebutuhan sehari-hari, ada yang tidak. Ada barang langka dan barang tidak langka. Ada barang ada 8 kategori yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, bukunya bernama Fatwa-Fatwa Kontemporer. Itu. Maka itu tidak bisa kita gebyah-uyah semuanya bareng-bareng, enggak boleh lebih dari 10%, 100% misalnya gitu. Enggak bisa. Ada barang yang untuk menemukannya sangat susah. Gitu. Dek golek nakik merah delima dek gitu. Sing dodol gak ngerti, sing tuku gak ngerti aja nih merah delima itu apa gitu gak ngerti. Emang tahu delima itu apa aslinya? Itu Sunan Ampel itu, kepada Sunan Giri. Golek delima. Mumet Sunan Giri. Ya sampai akhirnya dongeng ya. Sunan Giri itu melaku nang kali ada delima. Dimakan, ya iki. Ya, kemudian dimakan sedikit. Baru ingat, loh kok tak pangan rek? Gitu. Saya harus minta ridhonya yang punya. Terus dia balik lagi ke arah hilir sungai, kepeduk Sunan Bungkul tadi itu. Ya gak apa, malah beneran, tapek mantu kowe. Pokoknya ceritanya akhirnya dapat mantu anaknya Sunan Bungkul, wayu ora mufakat. Itu. Ya, itu semua cerita Samudono, cerita perlambang. Yang terjadi bukan begitu. Yang terjadi adalah Sunan Ampel memang mengatakan, golek sari-sari ning delima. Itu. Muter nang ndi. Ya. Mosok iki delima, mosok ngene gitu. Gak kira. Terus dia lewat Sunan Bungkul. Ya
Jadi mungkul situ itu. Oh alah, ger, ini. You tahu artinya sari-sari ning dalimo. Iku duduk dalimo, tapi dalimo. Napa dalimo? Satu surat dalam Al-Quran yang dalnya 5. Surat apa? Itu surat Al-Ikhlas. Surat itu dalnya cuma 5. Qul huwallahu ahad 1. Allahu samad 2. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Golek sari ning dalimo itu artinya perdalam tauhidmu. Karena surat Ikhlas itu surat tauhid. Isinya cuma tauhid saja, pelajaran tentang keesaan Allah. Jadi dikai bojo ayu itu sakjane bukan itu. Karena dalam prakteknya Sunan Giri itu mantune Sunan Ampel, bukan mantune Sunan Bungkul. Cuman yang ngasih jalan keluar memang Sunan Bungkul. Itu walah lele keliru kan terima kono gini. Itu dalimo. Itu. Golek ana sari-sari ning dalimo. Sunan Ampel itu bilang gitu. Muter berbulan-bulan Sunan Giri itu. Waktu itu masih belum bernama Sunan Giri, masih namanya Ainul Yakin. Mumet. Akhirnya ketemu Sunan Bungkul. Memang dia memang berguru dia. Kalau dikai tugas PR nih, golek delimo. Tuh, itulah dalimonya Sunan Ampel. Jane ngono surat Al-Ikhlas. Golek ana sari-sari ning surat Al-Ikhlas. Iki tauhid le, kamu suruh ngaji tauhid. Pun buyar. Nah, saudara-saudara, itulah yang dapat kita bicarakan ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan menjadi dasar untuk beramal, walaupun sekarang belum selesai, nanti kita teruskan pada kesempatan yang lain. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.